ikut suami, ikut istri yang Kalau istrinya nggak tanggung jawab, ikut keluarga mereka, Ustaz. namanya ngusir. Oh. Mimpi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah ma ba'd. Pemirsa El Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir pertanyaan ke redaksi kami, anak perempuan dari istri ayahku apakah termasuk mahram? Hadir di tengah-tengah kita para asatidz El Kalam yang insyaallah akan memberikan pencerahan dengan menyuguhkan beberapa maroji, makhot, dan dalil dalam tinjauan syariat. Fadl, asatidz. Kaum muslimin, para pemirsa El Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah Bapak Ibu penanya. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muhyiddin An-Nawawi atau yang terkenal dengan Imam An-Nawawi, salah seorang ulama pembesar dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 16 halaman 227 ya, beliau menyatakan, membahas tentang pernikahan saudara tiri dengan mengatakan, wa in tazawaja rajulun lahu ibnun bi imra'atin laha ibnatun jaza li ibni zauji ayatazawaja bi ibnati zaujati. Jadi apabila ada seorang laki-laki yang memiliki seorang putra menikahi seorang janda wanita yang memiliki anak putri, ya, atau sebaliknya, maka boleh bagi anak laki-laki tersebut menikahi anak dari ibu tirinya atau saudara tirinya. Lima ruya anna rajulan lahu ibnun tazawaja imra'atan laha ibnatun fa fajara gulam bisobiyati fa sa'alahuma Umar radhiyallahu anhu. Berdasarkan sebuah riwayat asar dari Umar, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki seorang putra menikahi seorang wanita janda yang memiliki putri, kemudian terjadilah perzinahan antara kedua anak tersebut, laki-laki dan perempuan. Maka Umar meminta keduanya untuk mengakui perbuatan tersebut, artinya menginterogasi. Kemudian setelah mengaku, keduanya dijilid, fajaladahuma wa arda ayyajma'a bainahuma. Setelah dihukum jilid keduanya, ya, maka Umar meminta keluarga tersebut untuk menikahkan kedua anak tersebut, kedua pasangan tersebut. Ya, meskipun fa'aba gulam, meskipun anak laki-laki itu nggak mau, ya, nggak mau menikahi, ya. Ya, dasar dari bolehnya menikah di antara kedua orang tersebut, laki-laki dan perempuan tersebut, wali anahu la nasaba bainahuma wala rodok, karena tidak ada halangan untuk menikah, ya, dari sisi nasab maupun persusuan. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini, berdasarkan asar dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, maka boleh kedua anak bawaan kedua yang tersebut untuk menikah. Demikian, Ustaz. Untuk masalah wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya di dalam Al-Qur'an dengan begitu jelas, ya. Dimulai dari surat An-Nisa ayat 22, dilanjutkan 23, dan ada satu golongan lagi di ayat 24. Dari situ para ulama tadi
yang sudah disampaikan oleh Ustadz Parman atau nanti ada beberapa pendapat-pendapat ulama yang lain, memang di sini untuk kasus ini ya, seperti disebutkan oleh penanya, yaitu anak perempuan dari istri ayahku, yaitu dari 3 ayat di atas itu tidak memenuhi kriteria mahram sehingga memang boleh dinikahi. Ini kita berbicara tentang hukum asal. Kita berbicara tentang hukum asal ya. Mungkin apabila ada keberatan-keberatan dari sisi tradisi, budaya, ya, kelayakan ya di tengah-tengah masyarakat ya, itu berbeda lagi. Cuma kalau kita berbicara dari hukum asalnya dalam syariat, itu tidak mengapa ya. Dimana tentu saja kita juga bisa melihat maslahah yang begitu besar ya, apabila ada seorang laki-laki yang mempunyai anak putra ya, kemudian berumah tangga dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan yang kemudian tinggal serumah ya. Ini dan terlihat di dalam sejarah ada kejadian-kejadian yang ya sebenarnya bisa dipreventif ya, tidak sampai terjadi perzinahan dan lain sebagainya seperti itu. Pertanyaannya, ini sebenarnya pertanyaannya gini, Ustaz. Nah, kalau satu janda punya anak perempuan, duda punya anak laki-laki, kalau mereka menikah sedangkan mereka secara usia tuh baru SMA lah misalnya, terus mereka tinggal di mana kalau nggak mahram? Kalau mereka itu tidak mahram, padahal mereka keduanya belum punya rumah masing-masing, belum punya keluarga dan itu. Kira-kira solusinya bagaimana kalau kayak gitu tuh? Sederhana mungkin, Ustaz. Untuk anak si janda itu biar ikut sama bapaknya aja. Loh, kalau bapaknya nggak bertanggung jawab? Berarti anak si duda ikut suami, ikut istri yang... Kalau istrinya nggak tanggung jawab? Ikut keluarga mereka, Ustaz. Namanya ngusir. Oh. Mimpi. Ya, maksudnya dari sini ini juga problem kan akhirnya. Ya, kalau satu rumah bisa terjadi seperti yang terjadi di zaman Umar. Ya, kalau tidak satu rumah, mereka terus kemana? Nah, ini walaupun tentunya masalah-masalah teknis ya, sebenarnya menurut saya ya harusnya harusnya mahram. Ya. Siar mudah hukumnya. Gimana sih? Tapi penentuan mahram itu kan juga kita nggak mungkin menentukan kamu nggak boleh menikah dengan ini, kamu nggak boleh menikah dengan ini karena alasan kepatutan, teknis, budaya ya. Nah, kalau mungkin menjawab dari Ustaz Sigit tadi ya mudah saja ya, kita kembalikan ke kepala keluarga ketika itu ya sang suami ya. Seperti halnya suami-suami yang lain, bapak-bapak yang lain harus memisahkan tempat tidur anaknya. Ya sekarang dipisah juga tempatnya, bagaimana? Ya terserah. Ya mungkin anak laki-lakinya ditempatkan di kos, ya. Anak perempuannya mungkin ditempatkan di pondok dan seterusnya, banyak banyak solusi-solusi, ya. Banyak solusi-solusi yang bisa dicapai ya kalau untuk masalah-masalah teknis seperti itu. Nah, seharusnya kan melangkah dalam pernikahan juga harus memikirkan itu. Nah ini maka kita bahas kan, ya, memikirkan itu. Nah, misalnya ada seorang laki-laki nih, dia punya anak laki-laki, ya entah keluarga istrinya bagaimana, kita nggak mikir lah, pokoknya anak laki-laki dia ini masih dalam perwalian dia dan masih butuh nafkah, tidak mungkin dilepas dari dia. Nah, dia ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang sudah punya anak perempuan juga. Nah ini harus, ketika menikah juga harus berpikir, ya. Karena dia nanti sebagai suami, sebagai ayah, ya, sebagai ayah dari anak laki-lakinya, kemudian sebagai penanggung jawab bagi robibah namanya ya, robibah dari anak perempuan wanita yang akan dia nikahi, ya dia juga harus memikirkan itu ya, karena nanti ada berada di bawah pertanggungjawaban dia. Kalaupun nah ini ketika karena harusnya memang anak perempuan ini di bawah perwalian dari bapaknya, bukan di bawah perwalian dari suami ibunya. Saya pernah lihat langsung saat kasus di masyarakat ya. Jadi kasus persis seperti ini, itu mereka kan saudara tiri ya, bukan saudara sebenarnya sih, bukan saudara ya, tapi mereka itu begitu akrab, boncengan kemana-mana, kayak seolah-olah itu saudara kandung itu syariat melihat itu gimana ya, maksudnya
Ya, Dan itu wakai gitu. kan muncul Boleh kan maka hukum asalnya kan dia muncul kan masalah-masalah seperti ini kan di masyarakat Ajnabiyah. kita. Mohon maaf, sepupu itu sudah dianggap seperti mahram padahal kan bukan. Asnabiyah. Ya, ini kan masalah besar sebetulnya. Saya pribadi misalnya Zat ya, bahas populer ya, mau secantik apapun dia, saya juga nggak mungkin tertarik Zat. Iya betul, Ya, kalau urusan pribadi. makanya Ya, pribadi. ya, tapi kita kan Saudara sepupu melek. termasuk dalam asal Oh, iya, iya. ini kan dia merasa aib untuk Ya. menikahi. Kembalikan kepada Iya. nas, bukan Yang kembali dia pada zina. yang saya ingat ya, misalnya ini jamaah ini memang keluar sedikit dari sini. Ya dulu itu apa namanya, kita tahu ya, ada sinetron Sidul. Itu kan di antara ceritanya kan ada yang namanya Mandra, itu kan tidak sedih menikah dengan pacarnya karena bapaknya Mandra menikah dengan ibu pacarnya itu. Yang harusnya boleh menjadi tidak boleh, yang harusnya tidak boleh menjadi boleh kan, kalau masyarakat tidak paham syariat kan, jadi kan Siapa ya bujune Mandra itu calon itu? ada, Aton. saya lupa pokoknya. Enggak, Aton. Bukan Aton, bukan Namanya Aton. Arab. Ada memang itu ya. Mutmainah tuh sih. Kalau bapak-bapak ibu sekarang jamaah masih ingat ya dulu sinetron dulu itu. itu film jadul ya. Ya belum jadul. Ya, meskipun adat menganggap aib, tapi itu hukum asalnya adalah Ya. ajnabi kan gitu ya. Iya. Boleh dinikahi. Bagaimana Ustaz Sikit, masih iskal? Ya. Ya saya muskilah tapi radit dalil ya. Ikut dalil. Kita hormat dengan dalil. Cakapnya Zat sedikit itu istislam Zat. Masya Allah. Ada istislam Ya mungkin ini juga untuk edukasi Ustaz agar Ya, sebagai istilahnya ya publikasi lah bahwa ternyata ini boleh dalam syariat. Ya. Dulu pernah kasus sedikit Zat ya. Jadi Ustadz Anadwi itu Syekh Abdul Khalik Al-Qarni, orang Saudi, itu kan nikah dengan sepupunya sendiri Zat. Ketika kami nanya, loh Ustadz, antum bisa syahwat dengan sepupu antum? Di kami itu sepupu itu udah kayak saudara gitu loh, udah kayak Kalau saudara di kandung. Saudi gitu. Jawabannya simpel Zat. Kalau di Saudi gitu biasa. Iya. Saya nggak pernah ngeliat istri saya kan, sebelum saya nikahin. Nggak pernah sekalipun, kecuali pada saat momen nggak sengaja. Pas saya main ke rumah. Kalau di Saudi itu biasa karena pernikahan. Walaupun Islam hanya menyarankan saja untuk menikah, nek iso ya sing adoh Nah. secara nasab. Ya. Ya, jangan berdekatan. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, pemirsa Al-Kalam dan khususnya bagi penanya tentang masalah ini, ada beberapa makhot yang dipaparkan oleh para asatid, di antaranya tadi oleh Ustadz Parman dengan mengambil makhot dari pendapatnya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau ada janda menikah dengan duda, kemudian masing-masing membawa anak, ternyata kedua anak ini statusnya tidak sampai kepada kriteria mahram sebagaimana dipaparkan Ustaz Imad dalam referensinya. Artinya saudara tiri ya, saudara Betul. tiri. Hmm. Anak dari bapak, kemudian anak dari ibu, ya, itu sebetulnya dalam hukum asal, karena alasan la nasaba lahuma wala rodoa, tidak ada nasab bagi keduanya dan tidak ada persusuan, maka Bukan dia muhrim. bukan Muhrim, ya, alias bukan boleh. muhrim. Dan mahram. Bukan mahram, Hmm. bukan mahram. Bukan mahram. Dan Sah nikahnya. tentunya sah untuk nikah antara keduanya. Jika laki-laki dan perempuan. Mungkin yang Ya. dikatakan laki-laki perempuan. Ya barangkali gitu. Soalnya sekarang itu kan masanya nggak jelas gitu. Gitu. Laki. Bentuknya laki-laki ternyata isinya perempuan. Laki-laki, perempuan jelas nggak Ya, boleh. ya. Laki-laki perempuan dari bapak dan ibu yang tadi berangkatnya dari janda dan duda, ya, itu boleh menikah di antara keduanya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Jazakumullah ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.